Explorer semua, kembali lagi di Jelajah Negara lagi. Negara ini memang dianggap berbahaya dan sebagai sarang mafia di Asia Tenggara. Namun, di negara ini, kamu bisa dengan mudah menemukan wanita berparas cantik oriental mirip Cindo yang super cantik, dipadukan dengan biaya hidup yang super murah yang bikin dompetmu yang isinya puluhan ribu pun bisa hidup dengan enak. Mari kita ulik, mulai dari tradisi unik mereka, sungai ajaib yang airnya bisa mengalir mundur, sampai makanan ekstrim yang berbahaya. Selamat datang di Kamboja. Kalau kamu mendarat di ibu kotanya, Phnom Penh, suasana jalanannya bakal terasa seperti campuran antara Bali dan Jakarta di tahun 90-an. Kenapa mirip Bali? Karena aura spiritual dan liburannya sangat kental. Di setiap sudut kota, kamu akan melihat kuil-kuil Buddha beratap emas berdiri megah tepat di sebelah kafe-kafe estetik, tempat ribuan turis bule backpacker nongkrong santai pakai celana pendek. Terus, kenapa mirip Jakarta tahun 90-an? Karena lalu lintas jalanannya masih sangat organik dan lumayan barbar. Jalanan didominasi oleh ribuan motor bebek yang selap-selip bebas tanpa jalur khusus, dipadukan dengan ratusan tuk-tuk yang mangkal bergerombol mencari penumpang. Ditambah lagi pemandangan kabel listrik yang masih serawut di tiang pinggir jalan dan pedagang kaki lima berasap, suasananya dijamin bikin orang Indonesia nostalgia berat ke zaman dulu. Tapi di tengah suasana yang terasa jadul itu, ada satu hal yang justru bikin turis Indonesia sering kebingungan. Sistem uang mereka sangat berantakan. Mata uang resmi Kamboja adalah riel, tapi uniknya, mata uang yang paling berkuasa di jalanan justru dolar Amerika asli. Kalau kamu tarik tunai di mesin ATM Kamboja, yang keluar adalah lembaran dolar Amerika asli. Kamu bisa beli es kopi atau bayar tuk-tuk pakai dolar, lalu kembaliannya bakal dicampur pakai uang kertas riel. Nah, ini dia rahasia yang kita bahas di awal. Kenapa banyak pria asing betah mencari jodoh di Kamboja? Faktanya, Kamboja memiliki populasi keturunan Khmer Chinese, Kamboja Tiongkok yang sangat besar. Sejarah panjang perdagangan membuat banyak wanita di sana memiliki kulit cerah dan fitur wajah oriental yang sangat memikat. Persis seperti pesona wanita Cindo di Indonesia yang mulus-mulus. Buat kamu yang mau PDKT atau hidup di sana, biaya hidupnya sangat bersahabat. Makan di restoran lokal atau kencan di kafe estetik jauh lebih murah dibandingkan di Jakarta. Standar hidup yang terjangkau ini bikin kamu bisa tampil sebagai pria sukses tanpa harus menguras habis tabunganmu. Gimana sih kebiasaan wanita Cindo di sana? Kebiasaan mereka jauh dari kata manja. Wanita Cindo di sana terkenal punya insting bisnis dan etos kerja yang super gila. Sejak usia muda, banyak dari mereka yang sudah dilatih menjadi bos kecil untuk mengurus bisnis keluarga. Mulai dari menjaga toko emas, grosir pakaian, sampai mengelola kafe. Mereka adalah paket komplit, cantik, mandiri, dan pintar cari uang. Terus, gimana cara PDKT-nya? Jangan pernah pakai gaya fuckboy atau pamer harta. Kamboja masih memegang erat budaya tradisional dan nilai keluarga yang sangat kuat. Kunci utama untuk menaklukkan hati mereka ada dua, jalur kopi dan jalur sopan santun. Karena Kamboja punya budaya kafe yang sangat menjamur, ajaklah dia kencan mengobrol santai di coffee shop estetik lokal. Tunjukkan kalau kamu adalah pria pekerja keras yang peduli pada keluarga. Dan ini rahasia pamungkasnya, pelajari sedikit bahasa Khmer. Cukup sapa dia dan keluarganya dengan kata Sursday yang artinya halo sambil menangkupkan tangan di dada. Dijamin radar green flag kamu bakal langsung menyala terang dan restu mertua makin gampang didapat. Wah, easy kan dapat orang-orang Cina di sana? Bergeser ke bentang alamnya, Kamboja punya sebuah fenomena geografi yang melawan hukum fisika bumi. Mereka punya danau raksasa bernama Tonle Sap. Ini bukan danau biasa. Sungai yang terhubung ke danau ini adalah satu-satunya sungai di dunia yang arah alirannya bisa berubah dua arah. Saat musim kemarau, airnya mengalir normal menuju Sungai Mekong. Tapi begitu musim hujan tiba dan Sungai Mekong banjir, debit airnya begitu raksasa sampai-sampai memaksa Sungai Tonle Sap berbalik arah dan mengalir mundur kembali ke dalam danau. Ini ibarat kamu melihat air terjun yang tiba-tiba naik ke atas. Inilah beberapa tempat yang menakjubkan wajib dikunjungi ketika di Kamboja. Di balik senyum ramah warganya, Kamboja menyimpan trauma sejarah paling kelam di abad ke-20. Di era 1970-an, negara ini dikuasai rezim kejam bernama Khmer Merah yang dipimpin Pol Pot. Mereka ingin meriset peradaban Kamboja kembali ke tahun nol, yaitu zaman bertani murni.
Fakta paling mengerikan dari rezim ini, mereka membunuh jutaan orang terpelajar. Dan cara mereka menentukan seseorang itu pintar atau tidak sangatlah konyol. Kalau kamu tertangkap memakai kacamata, punya tangan yang halus, atau bisa berbahasa asing, kamu akan langsung dieksekusi. Kacamata dianggap sebagai simbol ancaman bagi negara. Ini adalah tragedi penghapusan orang pintar paling brutal dalam sejarah manusia. Trauma sejarah tadi ternyata melahirkan budaya makanan yang sangat ekstrem loh. Karena kelaparan massal di masa lalu, warga Kamboja terpaksa bertahan hidup dengan memakan serangga. Dan kebiasaan itu terbawa sampai sekarang. Kalau kamu ke pasar malam di Kamboja, street food primadona mereka bukan sosis atau seblak, melainkan tarantula goreng bawang putih, aping. Bayangkan, laba-laba raksasa berbulu seukuran telapak tangan, digoreng garing sampai renyah. Penduduk lokal bilang, rasanya gurih perpaduan antara daging kepiting dan ayam. Kalau kamu berani nggak mengunyah kaki berbulunya? Ada satu fakta unik soal kehidupan kota di Kamboja yang bikin orang Amerika menangis. Kamboja adalah satu dari sedikit negara di bumi yang tidak memiliki satupun gerai McDonald's. Bukannya dilarang pemerintah, tapi budaya lokal dan persaingan bisnis makanan pinggir jalan di sana sangat kuat, sehingga brand raksasa itu kesulitan masuk. Wah, keren ya! Coba kalau di Indonesia dilakukan, semua UMKM bisa sukses ya! Sebagai gantinya, warga Kamboja sangat tergila-gila dengan kopi keliling dan kafe-kafe lokal yang jumlahnya ribuan. Budaya nongkrong ngopi mereka jauh lebih barbar daripada anak senja di Indonesia. Faktanya lainnya, mereka punya Angkor Wat, yaitu monumen keagamaan terbesar yang pernah dibangun dalam sejarah umat manusia. Ukurannya 4 kali lipat lebih besar dari seluruh negara kota Vatikan. Yang bikin arsitektur dunia merinding, kuil raksasa ini dibangun pada abad ke-12 dari jutaan blok batu pasir yang beratnya ribuan ton, disusun secara presisi sempurna tanpa menggunakan semen setetes pun. Sampai sekarang, ilmuwan masih bingung bagaimana cara mereka memindahkan batu-batu raksasa itu dari gunung yang jauhnya puluhan kilometer. Terus, apa hubungannya sama Indonesia? Ternyata Kamboja sangat berutang budi pada negara kita. Setelah puluhan tahun perang saudara yang menghancurkan Kamboja, Indonesia lah yang turun tangan menjadi pahlawan. Indonesia menginisiasi Jakarta Informal Meeting dan mengirimkan ribuan tentara elit pasukan Garuda sebagai pasukan perdamaian PBB ke Kamboja di tahun 1990-an. Nah, itulah fakta menarik dan mengagumkan tentang Kamboja. Dari surganya mencari istri oriental dengan budget kaum mendang-mending. Tulis komentarmu di bawah ya, fakta mana yang menarik menurut kalian. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.